Anda menyaksikan CNN Health bersama saya Mayfri Syari. 29 September diperingati sebagai Hari Jantung Sedunia. Dan data dari WHO menyebutkan bahwa penyakit jantung ternyata jadi penyebab kematian nomor 1 di dunia. Pada 2021 bahkan ada lebih dari 17 juta kematian akibat penyakit jantung koroner setiap tahunnya. Lalu pertanyaannya nih, apa sih faktor risiko dan bagaimana mencegah terjadinya penyakit jantung terutama di usia produktif? Kita akan langsung tanya dan bahas bersama dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, konsultan kedokteran vaskular, Dr. Mark Sinurat. Terima kasih dok sudah bergabung bersama kami. Thank you, Mary. Sehat dok? Sehat, sehat. Kalau saya dari tadi palpitasi nih, deg-degan ya, antara takut salah nanya sama takut juga nanti ada risiko apa enggak nih di usia produktif seperti ini. Oke, ya saya sehat banget kok. Habis ngopi juga tadi barusan. Nah, nanti kita ambil tanyain juga soal itu ya. Dok, ini kita ngomongin penyakit jantung yang jadi penyebab kematian nomor 1 di dunia. Kondisinya sebenarnya seperti apa dok? Bener nggak sih ini semakin kesini, semakin banyak terjadi penyakit jantung di usia muda? Ya, Mevri, itu benar sekali ya. Jadi memang ini fakta yang sangat sebenarnya menyedihkan ya. Jadi kalau pada zaman dahulu mungkin kita bilang bahwa penyakit jantung ini penyakit usia tua lah ya, atau mungkin kakek nenek atau orang tua gitu. Tapi pada kenyataannya meskipun data saat ini belum saklek gitu ya, saya juga tidak punya data yang up to date sekali, tapi memang akhir-akhir ini yang saya dapatkan baik di poliklinik maupun di IGD, ya pasien-pasien itu rentang usianya bukan lagi di 50 ke atas, tapi melainkan di 30 sampai 40 tahun. Oke. Jadi saya setuju sekali dengan statement bahwa akhir-akhir ini memang penyakit jantung bukan lagi merupakan penyakit usia tua. Apa sih dok yang membuat tadi kondisinya justru sekarang banyak terjadi di usia muda? Ya, sebenarnya sebelum kita ke sana, saya harus menjelaskan dulu bahwa penyakit jantung ini multifaktorial ya, ya. Jadi ada faktor-faktor yang sebenarnya kita bilang tidak bisa diapa-apain, ya udah kita terima gitu ya, yaitu namanya faktor genetik. Dan biasanya ini adalah faktor keturunan. Jadi biasanya bapak, ibu atau saudara kandung kita, ya. Atau yang kedua faktor usia, ya. Jadi semakin bertambahnya usia tentunya kita pasti kemampuan organ tubuh kita, pembuluh darah kita juga semakin bertambah, ya kita bilang penuaan atau degeneratif. Ya, yang ketiga juga ya faktor-faktor yang lain seperti jenis kelamin. Laki-laki lebih berisiko dibandingkan pada perempuan. Ya, jadi perempuan itu selama dia masih menstruasi, belum menopause, itu adalah pelindungnya perempuan sebenarnya. Nah, ada juga faktor lain, yaitu yang faktor yang sebenarnya bisa kita ubah, yaitu sebenarnya itu lifestyle. Gaya hidup. Gaya hidup, betul. Jadi yang pertama sebenarnya adalah tekanan darah terkontrol atau tidak, kolesterol terkontrol atau tidak. Saya nggak bilang jelek atau tidak ya, tapi terkontrol. Kemudian kita juga bisa lihat sekarang ya segala jenis asap rokok ya, maupun rokok konvensional ataupun rokok yang elektrik dan lain-lainnya. Kemudian ya dengan sekarang kita bisa lihat ini stres kita banyak sekali ya. Benar. Baik pekerjaan, kemacetan dan lain sebagainya. Jadi stress management kita juga harus hati-hati di sana karena stres bisa memicu. Ya kemudian kita sekarang dengan era semuanya teknologi serba mudah, kita deh cenderung sedentary life, jadi cenderung santai. Kita mau makan tinggal pesan, ya. Jadi ya kita bilang gerak kita ini tidak begitu aktif, ya. Yang gerakan yang tidak aktif atau leyeh-leyeh ini juga bisa mencetuskan obesitas dan kedepannya ya akan menyebabkan penyakit jantung semakin bertambah. Oke, jadi kalau makin mager tuh makin beresiko tinggi ya dok kurang lebih ya? seperti itu. Oke, gejala awalnya seperti apa sih dok? Misalnya nih dok, saya merasa aduh terjadi sesak gitu ya di dada. Apakah itu serta-merta adalah penyakit jantung gitu? Gejala awal seperti apa yang perlu diwaspadai dok? Oke, jadi ini sering banget. Sesak ya salah satu ya, tapi ada yang kita bilang gejala yang khas. Gejala khas itu kalau bahasa medisnya kita bilang angina atau angina. Itu biasanya rasa yang berat. Biasanya di area tengah dada sini, tapi nggak bisa kita tunjuk biasanya. Karena jantung itu kan di dalam ya. Jadi rasanya kayak berat, kadang tembus ke belakang, kadang biasanya menjalar. Bisa ke lengan kiri, atau ada beberapa orang yang bisa sampai ke rahang. Atau juga bisa yang sering kali dikira GERD itu kayak mual, muntah. Dan yang paling biasanya saya curigai adalah biasanya sampai diikuti keringat dingin. Gitu. Jadi kan bisa dilihat ya, gejalanya mirip-mirip sama GERD nih. Jadi hati-hati nih orang-orang yang sering sekali mungkin GERD berulang. Kalau nyeri dada saya yakin semua orang pasti akan ya seeking for help ya. Tapi kalau kadang-kadang keluhannya kayak GERD, nah itu hati-hati kalau berkepanjangan. Jadi harus apa yang dilakukan ketika mengalami gejala-gejala awal seperti yang tadi, terutama untuk usia produktif anak muda gitu?
Ya, yang pertama harus dicek dulu ya, karena gini, nggak semua juga sesak nafas itu memang penyebabnya dari jantung. Kita juga jangan jadi paranoid ya, semuanya kita bilang sakit jantung, enggak. Tapi kalau sekarang kita mungkin saya bilang begini, karena kita sekarang gaya hidup kita juga sudah tidak begitu baik, tentu medical check up adalah langkah yang baik ya untuk mengetes. Even misalnya kita nih nggak merokok, kemudian gaya hidup kita sebenarnya baik, tapi mungkin makanan-makanan kita juga sekarang sudah cenderung fast food ya, ataupun mungkin ya ultra processing foods dan lain sebagainya. Jadi cara paling sederhana adalah medical check up lah. Minimal setahun atau 2 tahun sekali itu boleh kalau untuk usia muda. Oke, artinya bahaya penyakit jantung yang biasanya mengancam, terutama tadi kata dokter di usia mulai usia muda gitu, 30-40 tahun, penyakit jantung seperti apa sih dok? Apakah tadi penyakit jantung yang serangan jantung kah? Atau berpotensi kemudian menuju ke stroke juga atau gimana dok? Ya, jadi penyakit jantung itu banyak sekali. Penyakit jantung yang mungkin sering dikenal di masyarakat adalah penyakit jantung koroner atau sumbatan. Tapi tentu sebenarnya banyak sekali diagnosis ataupun kelainan jantung. Contohnya yang sebenarnya sekarang lagi rame juga di masyarakat, penyakit jantung katup. Ya, klep. Jadi jantung itu punya klep atau punya katup yang menghantarkan darah melewati ruangan-ruangan jantung. Baik. Nah, itu juga bisa kita bilang katupnya bocor atau katupnya menyumbat. Nah, itu juga bisa berbeda presentasinya atau gambaran klinisnya. Yang kedua ada penyakit jantung aritmia. Misalnya siapa yang di sini mungkin minum kopi sedikit kemudian berdebar. Nah, tidak selalu juga, tapi ada mungkin juga itu penyebabnya aritmia. Itu adalah gangguan irama jantung yang bisa iramanya itu bisa terlalu cepat, terlalu lambat ataupun tidak beraturan. Ya, ataupun misalnya sekarang dengan misalnya kehamilan ya, ada penyakit jantung pada kehamilan seperti katupnya bocor, fungsi jantungnya rendah yang kita namakan namanya peripartum kardiomiopati. Jadi gangguan otot jantung. Ataupun penyakit jantung yang lainnya yang intinya adalah semua itu akan mengarah ke gagal jantung. Itu yang kita hindari sebenarnya. Dan yang paling sering tentunya memang penyakit jantung koroner ya. Iya, dan kaitannya tadi dengan gaya hidup yang biasa kita lakukan sehari-hari. Tapi kan kondisinya ya tentu kadang stres itu bukan kita yang mencari stres, tapi stres yang mencari kita ya dok ya. Ditambah lagi banyaknya kondisi-kondisi yang mungkin membuat kita harus melakukan gaya hidup yang tidak 100% sehat. Nah itu gimana caranya untuk mengantisipasinya? Kita akan bahas usai jeda, untuk itu pastikan Anda tetap bersama kami di CNN Indonesia Health. Ya, Anda masih bersama kami di CNN Health dan masih bersama dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, konsultan kedokteran vaskular, Dr. Mark Sinurat tentunya. Tadi di akhir ada sejumlah gaya hidup yang tentunya mempengaruhi kondisi kesehatan jantung kita, dok. Ini ada mitos fakta nih, dok. Kita mau cek benar apa enggak sebenarnya. Ini dia, yang pertama yang sering ada dan sering muncul. Katanya kalau suka keringat dingin, tangannya keringetan, itu artinya sakit jantung. Mitos apa fakta, dok? Ini mitos. Ya, jadi keringat dingin merupakan tanda awal penyakit jantung. Kalau nggak semua keringat dingin ya. Jadi saya kasih tahu bahwa keringat dingin yang kita curigai bahwa ini asalnya adalah dari jantung, biasanya keringat dingin yang sebadan badan. Nah, kita bilang namanya diaforesis kalau bahasa medisnya. Itu kalau keringatnya cuma biasanya di telapak tangan atau di bagian-bagian tertentu di tubuh, itu kita punya kelenjar keringat kok. Jadi pada dasarnya tidak selalu bahwa keringat dingin merupakan tanda awal penyakit jantung. Tapi kalau memang dia sebadan badan keringat sampai harus ganti baju, nah itu memang kita bilang kita curiga ya bahwa seseorang mengenai penyakit jantung. Tapi tidak semua. Ada waktu tertentu nggak sih dok? Misalnya berkeringat seluruh badan di malam hari atau siang hari? Sebenarnya kalau kita bilang penyakit-penyakit jantung itu, terutama serangan jantung, biasanya munculnya malam hari. Ya, karena biasanya pada kondisi-kondisi itulah biasanya terjadi ya gangguan baik dari hormonal, kemudian gangguan dari ya misalnya kita punya circadian rhythm atau irama tubuh ya, itu biasanya gangguannya di malam hari gitu. Jadi biasanya munculnya pada malam hari, tapi tentu tidak menentu ya. Bisa saja kalau terpicunya karena aktivitas ya bisa aja pada siang hari atau pada stres yang muncul. Iya, tergantung stresornya pada saat kapan. Iya, jadi tidak semua keringat dingin artinya sakit jantung ya dok ya. Kita coba langsung yang kedua nih dok. Ada mitos fakta berikutnya yang menyatakan bahwa
serangan jantung ini dapat dialami orang yang rajin berolahraga. Ini fakta. Oke. Jadi serangan jantung sama rajin olahraga adalah hal yang sebenarnya benar-benar tidak berhubungan sebenarnya. Jadi saya punya pasien 3 bulan yang lalu, dia rutin nge-gym, ya, badannya six pack dan lain sebagainya. Hanya saja memang yang tadi ada faktor-faktor risiko yang memang dia masih belum kendalikan. Dia memang masih heavy smoker, kemudian tekanan darahnya memang tidak terkontrol, tapi memang dia rajin olahraga. Oke. Ya, jadi rajin olahraga baik, tapi tentunya ada faktor tadi saya sudah katakan ini multifaktor. Jadi tidak cuma satu. Misalnya saya rajin olahraga tapi saya merokok enggak 1 kurang 1 sama dengan 0. Iya. Nah, jadi ada hal-hal seperti itu. Tapi saya tidak bilang bahwa orang berolahraga pasti terkena serangan jantung. Enggak, justru bagus sekali untuk meningkatkan kondisi kardiopulmonal kita bilang, atau fungsi jantung kita itu sangat baik. Ada kondisi tertentu nggak sih dok yang wajib diperhatikan ketika seseorang rajin berolahraga agar tidak risiko tinggi kena serangan jantung? Ya, sebenarnya tadi saya bilang kita harus kendalikan faktor-faktor risiko yang lainnya. Oh, oke. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah pantau tanda-tanda tubuh. Sebenarnya tubuh tuh kadang udah kasih sinyal. Contoh kalau kita begadang, ya kita janganlah olahraga dengan intensitas tinggi. Misalnya kita udah capek begadang, pulang jam 1, jam 2 malam, kemudian besoknya kita long run. Oh, pagi hari Pagi gitu hari ya? karena memang diajak temen nih gitu ya. Atau misalnya kita, sekarang lagi heboh misalnya padel dan lain sebagainya. Ya jangan, kita harus. Kenapa? Ada denyut nadi, heart rate. Kita kan punya smartwatch ya sekarang. Yes. Ya. Jadi sometimes smartwatch itu udah tahu nih kita masuk zona berapa dan lain sebagainya. Kalau dia udah bunyi, kan dia berdasarkan usia ya. Jadi ada zona heart rate tuh kita bilang 220 kurang usia. Jadi makin kita tua, justru ya makin kecil heart rate kita yang sebenarnya bisa ditolerir oleh tubuh. Oke. Kalau itu melebihi dari maksimal heart rate kita, ya tentunya kayak mesin mobil nih, RPM-nya tinggi banget sampai di merah, ya ada risiko di mana kita mungkin kolaps. Oke. Nah, jadi tubuh kita pasti udah ngomong kok. Oke, ada sinyal yang Ada diberikan sinyal, ya. betul. Berikutnya ini yang jadi pertanyaan kayak ini colongan dari saya dok, karena saya sehari bisa ngopi sampai 3-4 kali ya. Bener gak sih dok sebenarnya kopi itu buruk buat jantung? Ya, jadi kopi itu sebenarnya penelitiannya baik sekali untuk jantung. Hanya saja perlu diperhatikan pada orang-orang yang sensitif ya. Jadi kalau dia sensitif, kadang bisa bikin berdebar, itu sebenarnya bukan jelek buat jantung, tapi memang dia sensitif. Oke. Kemudian yang kedua, pada beberapa orang yang memang dia sensitif saluran pencernaannya. Ya misalnya dia bisa mencetuskan masalah pencernaan atau lambung, ya mungkin harus dihindari. Tapi bukan karena kopinya yang buruk. Kopi yang baik adalah sebenarnya kopi hitam ya, tanpa gula. Mau panas mau dingin boleh-boleh aja. Yang tidak boleh sebenarnya adalah tambahan gula. Oke. Ataupun misalnya mau gula aren, mau gula apa dan lain sebagainya nggak boleh. Iya. Susu-susu pada beberapa yang itu kadang bisa menambah kalori yang sebenarnya tidak perlu. Jadi kalau kopi hitam mau panas mau dingin it's okay sebenarnya. Cuma memang biasanya kita anjurkan pada orang yang nggak rutin gitu ya, 2 sampai maksimal 3 cup sehari itu udah cukup lah. Oke, agar tadi ya tidak menambah risiko Betul. penyakit jantung. Karena kalau kita bicara soal lifestyle tadi, balik ke pertanyaan saya sebelum kita commercial break tadi dok, seberapa besar sih dok perannya gaya hidup ketika dikaitkan dengan faktor risiko terjadi penyakit jantung? Oh, kalau menurut saya nomor 1 tuh emang gaya hidup. Karena meskipun orang sudah pasang ring misalnya, udah bypass, tetap nomor 1 kita sebagai dokter atau klinisi kita harus minta supaya pasien ini adalah lifestyle modification. Jadi orang harus memperhatikan bahwa faktor risiko yang bisa diubah tadi, tekanan darah, kolesterol, obesitas misalnya dari lingkar perut, kemudian indeks massa tubuh, dan juga itu harus dikontrol semua tuh. Jadi istirahat juga harus penting ya, kemudian olahraga tetap aktif dan lain sebagainya. Jadi kalau menurut saya tidak ada obat yang lebih baik dibandingkan dengan kita mengatur pola hidup yang baik, yaitu dengan lifestyle modification. Oke, tapi kalau seseorang misalnya gaya hidupnya sudah diupayakan untuk sehat gitu, masuk kategori sehat, tapi di sisi lain dia tadi punya faktor genetik dok, Ya. seberapa besar kemudian risiko dia untuk terkena penyakit jantung? Ya, artinya saya cuma mau bilang bahwa begini, setiap manusia yang hidup pasti punya resiko. Ya, resiko itu bisa ditekan dengan kita mengendalikan. Jadi kalau kita sudah mengendalikan faktor risiko yang bisa kita ubah tadi, ya tentunya bukan tanpa risiko, artinya jadi lebih rendah. Tapi ada juga pasien-pasien saya memang yang dia tidak merokok, tidak obes dan lain sebagainya, memang strong family history, bapak ibunya memang punya penyakit jantung, ya memang ada beberapa kondisi. Tapi saya nggak bilang bahwa usaha kalau gitu nggak usah ngapa-ngapain kalau punya faktor genetik gitu ya, enggak kok.
sangat rendah kok. Bahkan beberapa orang yang bisa ditekan gitu, mungkin dia kalau memang kena penyakit jantung mungkin udah di usia yang tua. Jadi kayak klasiknya penyakit jantung ya usia tua. Sometimes memang nggak bisa kita hindari kalau memang punya faktor strong family history atau genetik. Nah ini jadi penting karena balik lagi dok, ketika kita memang mengalami gejala, apa yang harus kita lakukan, dan penanganan seperti apa yang harus bisa langsung diambil langkahnya agar tidak makin parah gitu. Mungkin kita akan bahas bersama usai jeda, pastikan Anda tetap bersama kami. Anda masih menyaksikan CNN Health dan kali ini masih bersama Dr. Mark Sinurat. Kita masih bahas soal kesehatan jantung, dok. Dari tadi kita udah ngobrolin tentang bagaimana caranya dan apa saja faktor risiko yang ada dari kesehatan jantung. Tapi kan faktanya ya dok, kita hidup saat ini dengan banyaknya tuntutan yang tadi dokter juga sempat sebut, stres kerja ada di mana-mana, gaya hidup yang mungkin kita udah coba secara internal tapi faktor eksternalnya masih banyak dok. Itu gimana caranya menyeimbangkan agar gaya hidup kita tadi pengaruhannya dengan juga pekerjaan dan lain-lain dengan menjaga kesehatan jantung dok agar bisa tetap sehat gitu. Oke, balik lagi kalau saya selalu mengontrol faktor risiko yang bisa diubah ya, yang bisa kita modify lah. Jadi kalau saya selalu bilang ke pasien saya, cari nih coping mechanism kita ngapain biasanya. Kalau zaman sekarang sebenarnya mungkin banyak ya, ada orang yang suka mungkin selaraskan lah antara hobi dan juga pekerjaan. Kalau saya misalnya saya suka olahraga, jadi saya sempatkan, selalu setiap hari saya akan sempatkan. Tapi balik lagi, jangan pilih olahraga, misalnya kita sudah capek, jangan pilih olahraga yang intensitasnya tentu tinggi atau impact-nya tinggi. Misalnya yang tadi saya bilang, karena sekarang lagi hype misalnya padel, tenis dan lain sebagainya, kalau kita kurang istirahat ya tentunya jangan kita paksakan untuk seperti itu. Kemudian hati-hati juga, kan tadi saya bilang, kalau misalnya memang olahraga sudah, kemudian tentu dukungan ya, dukungan dari keluarga juga itu perlu ya. Kemudian yang ketiga biasanya saya ada beberapa orang yang saya minta, ya udah nggak masalah kalau memang perlu meditasi ataupun cari profesional tenaga profesional seperti psikolog dan lain sebagainya itu juga boleh. Kemudian ya tentu yang terakhir, kalau menurut saya ya, pentingnya dukungan dari teman-teman juga lah ya. Jadi kita di dalam dunia kerja pasti ada teman dan lain sebagainya. Dan kadang-kadang memilih teman atau memilih circle atau lingkungan yang baik juga itu, misalnya pola makan kita juga jadi baik, teman-teman kita juga jadi mengajak aktivitas olahraga juga dengan lebih baik. Jadi penting itu untuk itu semua menurut saya. Menghindari yang tadi ya rokok, kemudian juga makan makanan yang gula, garam, lemaknya tinggi gitu ya dok ya. Betul. Oke, dok, tapi seperti apa sih dok biasanya penanganannya terhadap orang yang mungkin tadi sudah mengalami gejala yang tadi dokter sebutkan? Ya, mungkin kita bisa melihat ya bahwa sekarang arus informasi juga bisa kita lihat semuanya. Kalau intinya kalau seseorang punya gejala, gejalanya ringan, intinya jangan disepelekan. Karena jantung itu, apalagi masalah jantung dan pembuluh darah, dia tidak akan tiba-tiba langsung serangan jantung. Jadi kasus serangan jantung biasanya itu sudah terjadi biasanya bulanan atau tahunan. Nggak akan tiba-tiba serangan jantung. Hanya saja mungkin kita merasa kalau udah nggak enak dada kita, cepet capek ya gitu. Jangan mungkin ini kecapean atau mungkin stres aja. Medical check up lah, screening lah lebih cepat sehingga kalau memang ada problem kita ketahuan lebih cepat, lebih baik. Ya, lebih risiko kita lebih rendah ya. Itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua, kalau memang ada pasien yang misalnya kita temukan atau orang yang kita temukan henti jantung dan lain sebagainya, kalau kita memang nggak ahli, panggil. Ya, panggil orang. Kalau memang kita nanti juga nih ke depan kan kita akan World Heart Day ya, Hari Jantung Sedunia. Nanti kita juga akan mengadakan tentu gerakan-gerakan campaign yang mengajarkan baik orang-orang awam gitu ya, supaya bisa melakukan at least bantuan hidup dasar. Supaya orang-orang kalau terjadi misalnya henti jantung dan lain sebagainya itu bisa ditolong terlebih dahulu sampai tenaga profesional itu bisa datang. Ya, tapi kalau misalnya pasiennya sadar, kemudian misalnya dalam kondisi yang tidak baik, nyeri dada dan lain sebagainya. Kalau menurut saya ya, tenang dulu, cari bantuan, kemudian kalau bisa segera ke rumah sakit. Karena masalah jantung ini kadang-kadang nggak bisa. Berpacu dengan waktu. Iya, betul. Time is muscle kita bilang. Jadi otot jantung itu akan lebih buruk kalau kita delay. Jadi otomatis kalau kita ketemu seseorang, orangnya sadar, udah kita telepon aja,
cari bantuan, segera bawa ke rumah sakit. Oke, Ya. tadi yang menarik soal dokter sebutkan screening, Dok. Ini kan juga jadi salah satu hal yang penting ya, Ya. terkait dengan penanganan atau pencegahan penyakit jantung. Sebenarnya seberapa sering sih, Dok, kita harus melakukan screening itu dan apa aja komponen yang harus dilakukan? Ya, jadi panduan itu kalau kita biasanya menganut dari panduan Eropa maupun panduan dari Amerika. Tapi saya lebih meng-highlight dari panduan Amerika karena mungkin heterogenitas dari masyarakatnya mirip di kita ya. Dengan gaya hidup yang sekarang sudah ya sekarang mudah ya, makanan ultra processing foods, kemudian junk food, rokok di mana-mana dan lain sebagainya. Begadang tentunya stresor ya, stresornya banyak sekali. Panduan dari Amerika itu mintanya 20 tahun udah screening dia. Nah, screeningnya apa? Mungkin paling dasar adalah boleh datang dulu, kemudian kita bisa lihat minimal rekam jantung. Ya, rekam jantung. Nanti dokter juga bisa, kalau dari rekam jantungnya atau dari pemeriksaan fisiknya, itu ditemukan sesuatu, nanti bisa dipilihkan nih, apakah nanti perlu treadmill, uji latih beban, ya seperti treadmill biasa, tapi nanti kan dicek ya rekam jantungnya. Yang kedua bisa lakukan USG jantung atau ehokardiografi. Jadi itu nanti mungkin segmennya berbeda tiap orang gitu. Nah itu dari situ nanti kita bisa lihat apakah seseorang curiganya ke arah kelainan katup atau kelainan sumbatan jantung ataupun kelainan yang lain banyak sekali. Nah baru jadi paling dasar adalah sebenarnya check up dulu, medical check up, kemudian minimal rekam jantung. Nah, nanti dari rekam jantung dokter akan membantu memilihkan sekiranya orang ini butuh apa sih. Selain yang biasa ya, cek laboratorium, kemudian ronsen toras atau ronsen dada lah yang paling sering seperti itu. Oke, kaitannya juga dengan tadi ya dok, tekanan darah tinggi yang sempat dokter sebutkan. Artinya ketika seseorang punya riwayat darah tinggi, itu lebih beresiko ya dok ketika untuk terkena serangan jantung ataupun stroke juga gitu? Iya. Pada dasarnya darah tinggi ini akan membebani semua pembuluh darah dan juga jantung. Jadi orang Indonesia terutama yang datang ke saya dan juga ke dokter-dokter lain, rata-rata tuh bangga. Saya tuh tensi saya 170 dok, tapi nggak ada rasa tuh. Gitu. Jadi kadang-kadang ini adu tinggi kalau di poliklinik tuh. Ya, jadi nah yang perlu diperhatikan kampanye sekarang menurut panduan makan serendah mungkin. Jadi kalau dulu kita bilang 140 nggak apa-apa, ternyata 140 tuh sekarang udah tinggi juga. Jadi kalau bisa memang di bawah itu, ya bahkan di bawah 120 kalau bisa, tapi ya tentu tiap orang berbeda-beda ya gitu. Jadi kalau dulu dibilang tensi saya 100 kerendahan nggak dok? Enggak, sebenarnya menurut panduan itu baik-baik aja gitu. Jadi menurut saya tekanan darah juga harus dikontrol dan itu berbeda ya tiap tiap kondisi, tiap usia itu juga harus diperhatikan dan ada keluhan atau tidak. Iya, kalau tadi udah hipertensi, kalau tadi temennya nih dok biasanya ada diabetes gitu, itu ada jadi salah satu penyakit yang berisiko tinggi juga berkaitan dengan serangan jantung nggak dok? Tentu, betul. Diabetes itu kan selain menyebabkan gula darah, dia menyebabkan peradangan. Nah, peradangan ini bisa terjadi di seluruh bagian tubuh, baik dari otak sampai ke ujung kaki. Jadi makanya orang diabetes bisa datangnya dengan stroke, diabetes datang dengan serangan jantung, diabetes dan lain sebagainya. Gitu. Jadi tentu diabetes ini tidak hanya mengendalikan gula darah, tapi juga mengendalikan dan juga mengidentifikasi komplikasi lebih awal. Seperti itu. Kalau dari tadi kita ngomongin ini semuanya adalah penyakit tidak menular ya dok? Betul. Yang lagi-lagi jadi pembunuh paling tinggi gitu di dunia, tidak hanya di Indonesia. Dan sekarang mirisnya ini mulai bergeser ke usia muda, tadi usia produktif, 30-40. Artinya itu semua kuncinya ada di mana dok? Ya, balik lagi tadi saya bilang, pasti lifestyle ya. Ya, karena menurut saya nomor satu adalah saya selalu membaginya menjadi 3. Kalau disuruh pilih ya, lifestyle itu pertama istirahat. Kalau kita begadang otomatis selalu saya bilang kalau yang ada di malam hari itu nggak mungkin makanan sehat. Ya, pasti makan makanan junk food. Jadi kalau orang begadang otomatis tidurnya nggak bagus, resiko terjadinya serangan jantung, tekanan darah tinggi biasanya akan lebih tinggi dan itu bisa mencetuskan yang lain. Kemudian makanan kita pasti nggak betul dan habis itu kita ngantuk, bangunnya pasti siang, jadi nggak mungkin olahraga. Ya, jadi otomatis ya pasti ya lifestyle lah ya nomor satu itu. Yang kedua memang yang susahnya adalah ya kadang-kadang ini berkaitan dengan kondisi pekerjaan kita. Ya kadang-kadang kita harus menuntut kita begadang. Betul, pekerjaan yang harusnya justru shiftnya shift malam nih dok. Itu gimana dok? Nah kalau menurut saya ya sometimes ya kita nggak bisa memilih ya.
Ya kayak saya juga kadang-kadang ada kasus-kasus yang memang saya harus kerjakan jam 2, jam 3 subuh. Iya. Ya kalau saya prinsipnya adalah istirahat nomor satu. Istirahat yang baik minimal ya 6 sampai 7 jam lah dalam per hari. Dan itu jangan terputus sebenarnya. Jadi kalau kita di rumah nih ada kesempatan untuk istirahat, istirahatlah. Jadi kuncinya cuma nomor satu adalah istirahat. Yang kedua baru tadi saya bilang olahraga. Kita udah istirahat, olahraga lah minimal 3 sampai 5 kali seminggu. Kalau memang memungkinkan 15 sampai 30 menit. Itu bisa kok sebenarnya. Baru yang terakhir yang tadi ya kalau mau gizinya ya diet, kemudian gizi berimbang, kalorinya juga harus yang seimbang. Ya. Oke, dan kita balik lagi ke 29 September yang diperingati sebagai Hari Jantung Sedunia, Dok. Untuk menutup mungkin obrolan kita setelah tadi banyak sekali informasi yang sudah diberikan oleh dokter, apa sih Dok yang perlu diperhatikan bagi masyarakat Indonesia terutama yang ada di usia produktif untuk terus tadi menjaga kesehatan jantungnya? Mungkin ada yang mau ditambahkan? Ya, sebenarnya dari pemerintah dan juga dari Kemenkes itu sudah ada namanya programnya Cerdik ya. Jadi C itu sebenarnya cek kesehatan secara berkala ya. Jadi ya medical check up lah. Mulai kalau saya sih sarankan ya memang secepat mungkin, sedini mungkin ya. Kemudian enyahkan asap rokok dalam bentuk apapun, baik rokok konvensional maupun juga rokok yang elektrik dan lain sebagainya. R ya ini kita bilang ya rajin ya, aktivitas lah, beraktivitas. Kemudian minimal 3 sampai 5 kali seminggu ya, 15 sampai 30 menit ya. Kemudian D, diet yang berimbang dengan gizi yang seimbang tentunya, hindari ultra processing foods, kemudian makanan junk food, tepung-tepung dan lain sebagainya. Udah D, I-nya apa Dok? Oke, I-nya istirahat yang cukup, yang tadi saya sudah katakan minimal 6 sampai 7 jam per hari, kalau bisa tidak terputus ya. Jadi tidur tentunya, ya yang terakhir ya kelola stres. Yang tadi saya bilang bahwa perlunya mungkin kita cari hobi, kemudian cari aktivitas yang mungkin menurut kita bisa buat kita happy, ataupun kalau memang sampai kita menuju ke arah yang depresi, kita mungkin carilah tenaga-tenaga profesional yang bisa membantu kita. Gitu. Harus melakukan cerdik untuk menjaga kesehatan jantung. Betul. Harapannya biar hidupnya bisa lebih lama lagi dengan kondisi yang sehat ya Dok ya. Baik, terima kasih banyak Dok sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Health. Sudah berbagi banyak sekali informasi. Hari ini Dr. Mark Sinurat, terima kasih waktunya. Dan demikianlah CNN Indonesia Health. Saatnya saya Mayfri Syari pamit undur diri. Healthy people, healthy life. Sampai jumpa.